Bapak Ibu sekalian, adalah kelanjutan dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat dari luar Jakarta kepada Jakarta ketika mereka datang ke DKI Jakarta tentang kerukunan. Lalu kemudian kami berusaha untuk membuat kriteria-kriteria rukun berbasis kepada PBM nomor 98 tahun 2006. Ada 5 kriteria. 1, toleransi. Yang kedua, memahami orang lain berbeda. Yang ketiga, menghargai orang lain berbeda. Yang keempat, memperlakukan kesetaraan di antara semua yang berbeda. Dan yang kelima adalah mengembangkan kerjasama. Dan kemudian berdasarkan kriteria-kriteria itu, kami membuat sebuah panduan, Pak Wagub, untuk melakukan penilaian, assessment. Tapi assessment itu bukan untuk pemeringkatan, hanya untuk bersingkatan menunjuk kalau ada orang nanya, contoh kampung rukun itu di mana sih? Nah, itulah yang kami punya. Yang kami punya hari ini baru 5 yang kami akses di 5 wilayah kota, 5 kelurahan yang memenuhi kriteria-kriteria tadi. Jadi 5 kriteria itu menjadi sekitar ada 30-an indikator, dan kemudian mendapatkan scoring, dan kemudian skor yang memenuhi kualifikasi skor yang kami sudah putuskan, sehingga 5 kelurahan ini dinyatakan sebagai percontohan kampung kerukunan. Ini kalau mau lihat contoh kampung kerukunan untuk Jakarta Selatan, lihat Kelurahan Kebon Baru. Lihat kelurahannya. Lihat Kelurahan Kebon Baru. Seperti tadi disampaikan juga bahwa kemungkinan dalam di kelurahan itu ada keragaman penduduknya dari segi keberagaman. Dari 6 agama yang kita punyai di kelurahan itu eksis 6-6-nya ada. Kemudian rumah ibadah tidak semuanya harus ada, karena rumah ibadah ini, Pak Wagub, ini tidak mudah kita menyelenggarakannya atau menyediakannya. Seperti, mohon maaf, agama Konghucu yang memang baru tahun 2000 dinyatakan lagi kembali sebagai agama resmi di Indonesia ini, kan penyebarannya belum merata. Ada, tapi penyebarannya belum merata. Sehingga ketika ingin membuat rumah ibadah kelenteng di suatu tempat, apakah urgen atau tidak urgen? Sehingga kemudian tidak harus merata. Yang lebih merata itu adalah pada masjid, musola, gereja. Gereja itu yang lebih banyak Kristen, bukan Katolik. Ya, mohon maaf sama. Karena Katolik itu gerejanya sedikit tapi besar-besar. Jamaahnya rata-rata 5.000, 10.000 sampai 15.000. Tidak ada jamaah gereja Katolik yang jamaahnya hanya 200-300. Minimal ada 2.000 jamaat dalam paroki-parokinya itu. Kira-kira begitu. Maka kemudian jumlah gerejanya tidak sebanyak gereja Kristen. Tapi gereja Kristen itu lebih banyak. Kenapa? Karena jamaatnya dia bisa semuanya ini, sehingga kemudian di kita tuh terasa nyaman, harmoni, peaceful life, harmonious life itu terasa sekali selama 3 tahun terakhir, dan tidak ada konflik berbasis agama. Dan sekarang saya ingin sampaikan kepada seluruh tokoh agama yang hadir di sini, mohon maaf tadi belum saya sapa di awal, bahwa jika ada indikasi akan terjadi disharmoni atau misunderstanding antara satu dengan yang lain, segera akan kami turunkan tim ke bawah. Kirimkan tim ke bawah. Agama konflik, ada misunderstanding antara Hindu dengan Buddha, maka kemudian maris agama PHDI turun, dari Bihara, dari Wallabi juga turun, dari Islam juga turun, dari Kristen juga turun, dari Katolik, semua agama turun, mendialogkan.
Ternyata ketika semua didialogkan dan itu semuanya selesai. Dan alhamdulillah terima kasih zamannya waktunya Pak Wagub ini gereja-gereja rumah ibadah yang tertunda sampai puluhan tahun dalam 3 tahun terakhir ini semuanya selesai. Aku sebut kita tahu bahwa kita dengar bahwa gereja Damai Kristus di Kampung Duri itu sekitar 30-an tahun. Kemudian di Kalvari di Lubang Buaya juga sekitar itu. Gereja Pleta juga sekitar itu, Suraya Kasih juga sekitar itu. Tapi dengan dialog itu semuanya bisa cair dan semuanya bisa selesai. Ternyata kuncinya adalah soal mutual understanding. Jadi ketika semua sudah terpahami satu sama lain, maka kemudian itu bisa terselesaikan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah punya contoh. Ini kalau untuk Kampung Rukun itulah contohnya. Dan kemudian Kampung Rukun ini ujungnya PBM 98 itu adalah bagaimana bisa menjadi masyarakat maju, masyarakat yang sejahtera. Ujungnya kerukunan itu adalah untuk masyarakat sejahtera, dan untuk sejahtera itu harus menyatu, harus bersatu, dan ketika bersatu harus berkolaborasi, dan untuk berkolaborasi harus saling menghargai, ada kesetaraan dan saling memahami satu sama lain, sehingga tidak ada kemudian potensi bangsa karena beda agama lalu kemudian dimarginalisasi. Itu tidak ada. Alhamdulillah di Jakarta sudah demikian. Pak Wagub, saya kira progresnya sangat luar biasa. Dan yang saya hormati sama Pak Wagub kita, Bang Riza nih, saya panggil di kantor, dan juga Ketua RKUB DKI, Pak Dede, beberapa kali kita ketemu Pak Dede ya. Dan juga nih abang kita, Bang Topan, ex-Bangkual DKI, disering cerewetin untuk datang ke sini, Bang Topan. Benar Bang Topan ya? Iya, bukan. Dan juga yang kedua juga dari RKUB di seluruh wilayah, ada di 5 wilayah, dan tentunya di sini ada juga Pak Camat Tebet, Lambian, dan juga Wakapolsek juga ada yang mewakili dari Polsek Tebet, dan juga ini ada Bu Lurah Kebon Baru, tepuk tangan juga Bu Lurah Kebon Baru. Dan juga di sini juga ada dari Ketua RW dari 1 sampai 14, tapi yang paling di sini kita sayangi ada Ketua RW 03 yang punya wilayah nih. Tentunya hari ini kita cukup berbangga hati. Yang pertama-tama Pak Wagub bersedia hadir di kampung kita di RW 03 ini. Yang beberapa waktu lalu, minggu lalu saya pernah ketemu terkait dengan masalah silaturahmi bersama Pak Gubernur. Saya bilang, Bang, datang Bang ke sini Bang. Syukur alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktunya ke sini. Yang tadinya mau diacara di balai kota, Bang Topan ya. Nah, tentunya ini memberikan harapan dan spirit besar buat kita semuanya. Saya mau berbicara 1-2 kata-kata aja. Yang pertama, kalau kita berbicara Pancasila, masalah way of life itu ada di kampung ini Bang ya. Dari sila 1 sampai 5 yang saya sudah 40 tahun di sini ada di sini ya kan? Ketika orang berbicara masalah toleransi ya kan? Yang kedua juga kita disayang tolong menolong, gotong royong, terposuiro. Saya belajar di kampung ini dari saya jemur tekad sampai dengan sekarang, sampai saya menjadi anggota DPRD sekarang Bang. Ini berkali-kali saya ulangi lagi, kenapa? Kita mengingatkan kita bahwa tentunya tempat tinggal kita ini yang nantinya itu mewujudkan cita-cita kita ke depannya. Kita bisa terbentuk sekarang ini karena apa? Karena tempat tinggal kita yang awalan gitu. Tempat tinggal kita yang membentuk kita gitu. Masyarakat kita yang ada sekeliling kita yang membentuk kita. Tentunya saya sangat berbangga hati bahwa hari ini salah satu kampung RW 03 ini didaulat menjadi kampung yang terbaik dalam rangka misalnya kampung kerukunan. Berapa beda ya? Salah satu kampung terbaik lah. Nah ini juga yang harus kita jaga terus ya kan, karena kita sebentar lagi mendekati 2024 ya kan. Ini yang betul-betul kita harus jaga, bagaimana kerukunan kita, toleransi kita ini tidak boleh terpecahkan dengan cara secuil dan dua cuil kata-kata. Yang penting kita harus guyup terus ya kan. Itu aja pesan saya. Yang pertama-tama arti kita menginginkan juga bahwa kita toleransi kita jalankan terus. Dan kampung sekarang ini, kampung kita ini yang nantinya bakal bertanggung ada beberapa prasasti ini yang kalau sudah kita tempel di depan di wilayah kita, nah itu tidak boleh ada lagi kita pergolakan antara satu sama lain. Dan juga kita doakan juga bahwa tempat-tempatan bisa mencontoh dari wilayah-wilayah kita. Sukses terus acaranya RKUB dari KS Bangpol.
saya rasa ini saya sebagai warga sini dan juga anggota DPRD juga memberikan apresiasi sangat setinggi-tingginya sudah menyelenggarakan acara ini, dan saya ikuti tahap demi tahap sampai terakhir ini. Padahal saya ini ada rapat yang sangat penting mengenai Bantar terkait dengan APBD perubahan. Kalau nggak ada jalan APBD-nya nggak jalan nih semuanya ini habis ini, gitu kan. Tapi saya menyempatkan waktu di sini kan, bagaimana kita tadinya menaruh harapan besar, mengapresiasikan bahwa kampung kita ini patut dinominasi sebagai kampung kerukunan yang terbaik. DKI Jakarta nomor 7 tahun 2022 tentang penetapan model kampung kerukunan wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. FKUB Provinsi DKI Jakarta dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Hasil asesmen tim asesor FKUB Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2022 bertempat di kantor FKUB Provinsi DKI Jakarta. 2. Hasil rapat pleno FKUB Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 September 2022 di kantor FKUB Provinsi DKI Jakarta memutuskan penetapan model kampung kerukunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Ke-1, menetapkan beberapa wilayah yang dijadikan sebagai model kampung kerukunan di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta yang antara lain: 1. Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. 2. Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. 3. Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur. 4. Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dan yang terakhir, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara. Kedua, wilayah yang dijadikan model kampung kerukunan FKUB sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dijadikan sebagai model kampung kerukunan di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2022. FKUB Provinsi DKI Jakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Dede Rosada MA, Ketua, Abi Ikhwanuddin, Sekretaris, ditandatangani. Selesai. Budaya, rahayu, salam kebajikan, salam sehat. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi Partai Nasdem, Bapak Nova Harifan Paul SMA, sahabat saya, mitra kerja saya yang luar biasa, yang telah memberi contoh baik bagi kita semua yang ikut membina kampung kerukunan RW 03 Kelurahan Kebon Baru. Yang kami hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Dede Rosada MA, beserta jajaran. Hadir di sini juga Abi Ikhwanuddin, Bapak Abi Ikhwanuddin, Sekretaris FKUB DKI Jakarta nih, sahabat saya lama. Juga
Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Bapak Taufan Bakri yang selalu rajin hadir dalam kegiatan-kegiatan kita. Dan kami hormati Asisten Pemerintahan Setko Jakarta Selatan Bapak Mahludin, juga para Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di 5 wilayah kota se-DKI Jakarta. Juga hadir Pak Camat Tebet Bapak Dian Erlaga, Bapak dan Ramil Tebet Bapak Mayor Siswo Prandoto, juga Bapak Wakapolsek Tebet Bapak AKP Ihyan juga hadir, dan Lurah Kebon Baru Ibu Mariana, juga Ketua RW 03 Bapak Insinyur Hedianto, beserta jajaran para Ketua RW Kelurahan Kebon Baru, anggota Dewan Kota DKI Jakarta, anggota Dewan Kota Jakarta Selatan Ibu Sulasmi juga hadir, dan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, hadirin undangan yang berbahagia. Terima kasih. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan menghadiri launching dan penandatanganan prasasti kampung kerukunan pada hari ini. Tentu saya atas nama pribadi, wakil Pak Gubernur juga dan Pemprov DKI Jakarta sangat senang, bersyukur dan mengapresiasi setinggi-tingginya pada FKUB dan semua jajaran dan keluarga di Kebon Baru Tebet ini yang dapat menghadirkan kegiatan launching dan penandatanganan prasasti kampung kerukunan pada hari ini. Ini merupakan bukti bahwa kota Jakarta adalah kota yang dapat membangun kebersamaan, kerukunan, kedamaian bagi seluruh warganya. Menurut saya kegiatan ini seyogyanya dilaksanakan di banyak kampung. Alhamdulillah ini sudah yang kelima Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti akan ada kampung-kampung lain akan hadir seperti ini. Ini adalah contoh yang baik, contoh yang dapat kita banggakan. Kita sebagai sebuah bangsa di DKI Jakarta ini memang sangat heterogen, sangat plural. Kenapa? Karena kita ibu kota, pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat ekonomi, semua hadir di sini. Suku, adat istiadat, budaya, suku agama, semua profesi, bahkan semua perwakilan lembaga tinggi, perwakilan lembaga internasional, duta besar semua. Tidak hanya orang Aceh sampai orang Papua ada di sini perwakilannya, tapi juga seluruh bangsa di dunia hampir ada semua di sini. Itulah Jakarta sebagai ibu kota, dia menjadi pusat pertemuan semua orang di sini. Nah, untuk itu memang kalau banyak perbedaan berpotensi terjadinya konflik, ya, terjadinya perselisihan. Namun alhamdulillah karena kita memiliki Pancasila sebagai falsafah hidup, sebagai pandangan hidup, dengan Pancasila kita bisa hidup rukun, kita bisa hidup bersatu. Perbedaan di antara kita justru jadi sebuah keberagaman, jadi pelangi. Perbedaan kita justru sebagai sebuah kekuatan. Disinilah kekuatan bangsa kita, karena kita berbeda-beda tapi tetap satu. Bayangkan kalau kita semua satu agama, satu suku, satu adat istiadat, tidak ada kebanggaannya. Justru kebanggaan kita karena kita berbeda-beda. Indonesia negara yang sangat kaya, nomor 5 terkaya di dunia. Kalau bicara sumber daya alamnya, tidak hanya jumlahnya, timahnya, batu baranya, tambangnya, emas dan sebagainya, gas, minyak. Tidak hanya jumlahnya yang sangat besar atau wilayahnya yang sangat luas, kalau daratan atau laut yang sangat luas, tapi juga kualitasnya yang sangat baik, bahkan sangat tinggi. Rata-rata umumnya kalau tidak ranking 1, ranking 2 kualitas daripada masing-masing sumber daya alam kita. Jadi itulah kelebihan bangsa kita. Dan hebatnya lagi, tidak hanya sumber daya alamnya, tapi budaya kita sangat kaya dari Aceh sampai Papua. Inilah kebanggaan kita. Adat istiadatnya, bahasanya, tariannya, pakaiannya, makanannya, rumah adatnya, semua berbeda-beda,
sangat cantik, sangat menarik, dan itulah keberagaman kita yang harus kita jaga. Dan untuk itu kita harus pastikan kota Jakarta ini harus damai, harus rukun. Dan karena Jakarta sebagai ibu kota, sekalipun nanti sebentar lagi kita akan berpindah ke IKN, ke Kalimantan Timur, Jakarta ini menjadi pusat perhatian, pusat segalanya. Penting bagi kita sebagai sebuah bangsa, Jakarta harus rukun, harus damai, harus aman. Kalau Jakarta aman, damai, insya Allah di seluruh pelosok negeri di Indonesia akan damai dan aman. Tapi sebaliknya, kalau di Jakarta ada gejolak, ada masalah, itu dapat menimbulkan efek pada daerah-daerah lain. Itulah pentingnya kami, kita semua Pemprov bersama FKUD, dibantu teman-teman DPRD dan semua komunitas yang ada di Jakarta harus bersatu, memahami bahwa kita semua satu untuk kepentingan bangsa negara, untuk menegakkan keadilan bagi seluruh bangsa, keadilan sosial bagi seluruh warga kita di Jakarta dan tentu di seluruh Indonesia. Inilah saya kira yang paling penting.